wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari kelas 9A, akan menjelaskan buku fiksi menceritakan cerita rakyat Nusantara 1. Penjelasan ini berbagai ada jenis nama, identitas buku, sinopsis buku, kelebihan dan kekurangan. Pertama-tama identitas buku. Judul buku cerita rakyat Nusantara 1, penulisnya tim Erlangga for Kids, penerbitnya Erlangga, tahun terbit 2016, jumlah halaman 67 halaman. Sinopsis buku ini menceritakan cerita rakyat, salah satunya ialah mulanya Bunga Kemuning yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Di dalamnya menceritakan tentang seorang raja yang bijaksana memiliki 10 putri yang cantik. Masing-masing putrinya bernama Putri Jabon, hijau, jingga, nila, merah, labu, biru, putih, dan putri yang bungsu bernama Kuning. Mereka tumbuh menjadi anak yang manja, malas, dan tidak mau belajar. Namun tidak dengan Kuning menjadi anak yang rajin dan bekerja. Suatu ketika ayah akan pergi, kakak Putri Kuning menginginkan suatu yang mahal menjadi oleh-oleh. Ketika ayah pulang lain dengan Putri Kuning, ia meminta ayah pulang dengan selamat aja. Ketika pulang, ayah membawakan semua putrinya oleh-oleh yang diinginkan, termasuk Putri Kuning. Ia mendapatkan kalung permata yang indah berwarna hijau, dan salah satu kakaknya merasa iri dan ingin memiliki kalung tersebut. Pada akhirnya kakak Putri berusaha mengambil kalung itu, namun ia tetap mempertahankannya. Salah satu kakaknya memukul kepala Putri hingga Putri Kuning meninggal. Mereka mengubur di taman istana hingga suatu hari raja melihat tanaman yang belum pernah ia lihat. Bunga yang putih kekuningan sangat harum mengingat raja pada anak Putri Kuning dan memberi namanya tanaman itu Bunga Kemuning. Kelebihan buku ini adalah banyak pesan-pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita rakyat yang tersedia dan kata-kata yang mudah dipahami. Kekurangan buku ini adalah dalam penggunaan kata-kata ada beberapa yang seharusnya tidak digunakan, misalnya ketika kakak-kakaknya mengajaknya bermain, seharusnya ketika kakak-kakaknya mengajak bermain. Ya, selanjutnya buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini menceritakan tentang tips and trick jago main Rubik. Yang pertama, identitas buku. Judul buku Tips and Trick Jago Main Rubik. Penulis buku Wicaksono Hadi. Penerbit Trident Media Tama. Dicetak 1209. 2009. Tebal buku 184 halaman. Sinopsis buku Tips and Trick Jago Main Rubik. Rubik adalah permainan puzzle mekanik berbentuk kubus dengan mempunyai 6 warna yang berbeda setiap pada sisinya. Ditemukan pada tahun 1974 oleh Profesor Ernst Rubik. Profesor Ernst Rubik adalah seorang arsitek dan pemahat asal Hungaria. Dengan waktu yang tidak lama, Rubik menciptakan sensasi internasional. Setiap orang yang ingin memilikinya dan memainkannya. Dia ini menjalar baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Ada sesuatu memikat pada kubus kecil ini. Dia mempunyai konsep yang sederhana, elegan, namun secara mengejutkan sangat sulit untuk diselesaikan. Satu demi kompetisi lokal diadakan untuk berlomba menyelesaikan permainan Rubik. Di antaranya adalah United Kingdom Rubik's Cube Championship pada bulan Desember tahun 1981, American Rubik's Cube Championship November 1981, Kanada
Rubik's Cube Championship Maret 1982. Puncaknya adalah pada bulan Juni 1982 untuk pertama kalinya diselenggarakan Rubik's Cube World Championship di Budapest, di mana orang-orang dari berbagai negara dipertemukan oleh permainan Rubik. Kejuaraan ini dimenangkan oleh pelajar Vietnam yang berumur 16 tahun dengan catatan waktu 22,95 detik. Suatu prestasi yang di luar biasa sekali. Ketertarikan publik pada permainan Rubik mulai memudar menjelang tahun 1990. Orang-orang sudah terlalu kesal saat mencoba menyelesaikan, tapi tak kunjung berhasil. Sebagai orang yang lebih tertarik dengan kehadiran video game elektronik pada saat itu. Hari ini lebih dari 30 juta Rubik telah terjual, menjadikan permainan puzzle terlaris di dunia sepanjang masa. Dengan kemunculan internet, Rubik akhirnya bangkit pada tahun 2000-an. Pertunjukan untuk menyelesaikan Rubik telah ditemukan di internet. Demam Rubik pun kembali melanda di dunia yang kedua kalinya. Puncaknya terjadi di pada tahun 2003 ketika World Championship kedua diadakan di Kanada. Rubik dipandang sebagai permainan yang positif, melatih motorik, daya ingat, serta mendorong permainannya untuk menjalin komunitas dan berkompetisi secara sehat. Kelebihan buku ini adalah buku ini mempunyai banyak gambar menarik, penjelasannya lebih terperinci dan jelas, serta terdapat indeks buku untuk kata-kata yang sulit dimengerti. Ukuran buku ini masih terdapat kata-kata yang sulit dimengerti dan tidak terindeks pada bagian indeks. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.